Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. Yang kedua yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, mencangkup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab-kitab suci terdahulu yang masih asli. Yang kedua, menyediakan petunjuk yang lengkap dan senantiasa siap dilibatkan dalam dialog. Hukum-hukumnya sesuai dengan kepentingan dan keperluan bangsa serta kaum di skala zaman dan tempat. Yang ketiga, mempersamakan sekalian manusia dengan meniadakan kelas-kelas dalam masyarakat. Yang membedakannya hanya ketakwaan seseorang dan bagaimanapun statusnya. Yang keempat, selalu tepat dalam segala yang dijanjikan dan diancamkan kepada manusia, baik yang mutlak maupun yang terbatas. Yang kelima, Al-Quran mempunyai ulsub. Ulsub adalah struktur kalimat atau gaya bahasa dan sifat balaghah, yaitu keindahan bahasa yang aneh, namun mengagumkan dan mampu menerobos ke rongga-rongga jiwa. Keenam, memuliakan akal dan menjadikan sendi atau dasar untuk memenuhi hukum, mengendalikan urusan dan mengembangkan ilmu. Ketujuh, memberikan ulasan dan hak untuk memilih, menuntut balas dengan adil terhadap orang-orang yang berbuat celah atau memaafkannya dengan atau tanpa kompromi. Yang terakhir, yang kedelapan, selalu menutup ayat-ayat Al-Quran dengan menyebutkan sifat-sifat Allah seperti Alim, Hakim, Qadir, Rahim, Ghafur, dan sebagainya, guna menghujamkan sifat-sifat Allah di dalam lubuk jiwa pendengarnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Sunnah merupakan sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Yang kemudian, kedudukan as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang paling utama setelah Al-Quran. Fungsi dari as-sunnah yaitu terhadap Al-Quran yaitu 1. Sunnah berfungsi sebagai penguat takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi as-sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu dan memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Yang terakhir yaitu fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan sesuatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.